Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, perjalanan Al-Mulk adalah juga perjalanan kita menghafal surah Al-Mulk. Jangan sampai kemudian kita meninggal dunia tidak membawa surah ini. Ibarat kata kalau saya bilang ya ini stempel lah buat kita. Kalau kita udah bawa tuh surah Al-Mulk tuh kita udah bawa kerajaan dia gitu. Udah ada gate pass masuk ke surganya Allah gitu. Apalin aja sekalian paralel gitu. Al-Baqarah one ayat, Al-Mulk one ayat, 30 hari 30 ayat. Malam pemirsa baca gitu, menjelang tidur baca. Biasain tuh sama istri, sama anak-anak. Ya, kumpul sebelum kemudian kita tidur yuk. Takutnya kita nggak bangun lagi gitu kan. Ini tidur yang terakhir. Ada loh. Kita kemudian begitu bangun ya. Kan kalau bangun kan kita nyari itu tuh. Nyari apa ya, saklar kan. Pertama naruh kaki dulu dong. Naruh kaki kan ke bawah, tak gitu. Kalau ente emang enggak kali ya. Soalnya ditiker tidurnya. Iya. Dulu aneh gue begitu tuh. Sedih, kan perasa ya Allah. Gitu. Nah emang Allah maha kaya ya. Begitu diminta emang dikasih gitu. Nggak muluk-muluk waktu itu bener. Waktu aneh nikah pertama itu. Aneh minta apa coba? Aneh minta dipan. Cuma minta dipan aja pakai sholat malam coba. Zaman dulu mah. Masya Allah. Saking deket sama Allah tuh. Alhamdulillah bos. Ada ustadz siapa gitu ya. Itu ngasih duit 500.000. Ini buat ente beli dipan itu. Subhanallah. Sebab aneh itu wajib beli dipan. Pemirsa waktu itu aneh wajib banget beli dipan. Karena dipannya itu peninggalan engkongnya si saya. Dipan tahun 70-an. Itu jadi pengantin nggak nyaman banget gitu. Bergerak dikit ngek gitu. Bergerak ngek. Itu kita kalau mau ngapa-ngapain nunggu mertua tidur gitu. Berisik. Kita lapor dah sama raja kita ya kan. Salat malam aja udah geber. Baca Al-Mulk ini dibaca nih. Allahu Akbar. Istri di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Supaya kemudian Allah langsung jawab gimana? Supaya Allah langsung jawab gimana pemirsa? Hajar dulu dipannya. Dipan lama hajar dulu. Ini resepnya. Kalau ente minta dipan baru, dipan lama masih ada. Allah bilang begini, pakai aja dulu belum roboh. Pakai aja dulu belum roboh. Ente mau diganti mobil, motor. Diganti mobil, gimana caranya? Motor ente lewatin dulu. Lewatin dulu, begitu dilewatin, sat! Mobil datang. Mobil lama pengen dapat yang baru. Caranya gimana? Jangan minta dalam keadaan mobil masih ada. Lewatin dulu. Bilang sama Allah. Aduh. Udah gak pengen mobil. Jangan lama-lama dong. Tolong gitu. Saya seneng doa begitu. Ikutin aja. Enak doa begitu. Maksudnya begitu. Pretelin dulu nih. Si dipan tua nih. Papok kita kasih orang. Saat. Kita minta izin dulu sama mertua. Maaf nih bukan gak cinta sama pemberian nih. Tapi Masya Allah kita... Suka ngilu. Bener bos, mana waktu itu bawahnya tuh tanah. Ya, kalau dipan jelek kita pakai keramik enak bos, tinggal narik hambal beres. Bawah tanah. Tanah juga bukan tanah lempeng, tanah gerinjul-gerinjul gitu. Jadi emang minta sama Allah betul, minta sama Allah. Nah, buat saudara-saudara kemudian yang masuk ke kerajaan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menikmati jamuan Allah dan bahkan tidak mau gini ya. Ente kan kalau masuk istana tuh bisa diterima bisa ditolak. Betul nggak? Siapa sih yang ditolak sama istana? Satu yang pakai sandal jepit. Oh ente pasti ditolak tuh. Jajal aja sono. Kecuali alhamdulillah Yusuf Mansur. Aneh pernah satu waktu diundang nih. Pakai sandal jepit. Waktu itu pakai kain tuh. Datang pas pampres depan. Gak bisa nih pakai sandal jepit. Saya ngomong begini. Ya kalau nggak bisa pulang aja. Komandan yang bingung. Ntar dulu nih. Dia kan yang ngundang bapak. Enggak, bilang aja gue pakai sandal jepit. Belum tentu kita diterima mempunyai istana. Sebab apa? Sebab kita tidak memenuhi kriteria. Nah jangan sampai kita ditolak oleh Allah. Gara-gara kita tidak memenuhi kriteria. Apa kriteria diantaranya? Ente tidak mempersekutukan Allah. Ente ngadep nih sama Allah nih. Allahu Akbar. Tapi di dompet ente ada isim. Ya, ayat-ayat suci dibuntel-buntel taruh di dompet. Penglaris lah, penjaga lah.
Bener sih ayat kursi, tapi ayat kursi itu dipajang supaya bukan buat peringatan ente, tapi jadi Tuhan. Nah ini berabe. Tinggalin yang begitu tuh. Saya punya 10 dosa besar, CD 10 dosa besar. Nah, itu bisa saudara kemudian cari tahu di www.yusufmansur.com. Pemirsa silakan yang mau lewat duluan. Nanti kita gedein di segmen 2. Silakan. Mari kita baca ayat yang ke-25 dan 26. Surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah. Wa innama ana nadhirum mubin. Kita ini kan suka belagu ya, sombong gitu. Kita menganggap hidup kita nggak bakal ada kiamatnya. Kita menganggap hidup kita nggak bakal ada matinya. Kita rasanya udah jago aja gitu. Apalagi kalau order lagi banyak-banyaknya, pesanan lagi gila-gilanya, barang lagi laku-lakunya. Harusnya yang muncul adalah ayat sebelumnya tuh. Apa sih ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya kan menghendaki kita bersyukur kan. Qalilam ma tashkurun. Terus wa ilaihi tuhsyarun. Ya, supaya ini saya gambarin dikit ya. Mudah-mudahan ya Allah salam. Ini penjelasan nggak terlalu melenceng gitu. Saya lihat ujung-ujungnya aja ya. Pertama, siratal mustaqim. Ini terkait dengan penjelasan surah Fatihah ya. Ini ada di surah 22-nya. Pertama saudara lurus dulu nih hidupnya nih. Dan istiqomah. Penjelasan surah Al-Fatihah masih ingat pemirsa? Ketika saudara bilang ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya bukan cuman penjelasannya itu jalan yang lurus, tapi ente istiqomah gitu. Kalau ente istiqomah, petunjuk itu jadi ada. Siratal mustaqim. Kemudian apa? Tashkurun. Lihat ujung-ujungnya ya. Ujung ayat 22, 23, 24. Tashkurun. Ente kemudian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah di sini kan kita diajarin the winner toh. Kalau Anda bersyukur, Anda akan ditambahin segala nikmat. Ini rahasia Allah juga nih. Bersyukur adalah the magic ya, keajaiban. Ente melintas dari Jakarta keluar tol Ciawi, sampai di pertigaan Ciawi, mogok mobil. Padahal tujuannya misalkan ke Lido. Nah di sini ditentukan hati ente bunyi apa enggak, hidup apa enggak. Padahal kan ini mulai dari Jakarta sampai ke sini nih, ini semuanya kan dalam kerajaan Allah gitu loh. Ente bisa melalui begini ini udah luar biasa. Kok ente bisa selamat? Tapi yang keluar dari mulut kita apa? Bukan tashkurun. Yang keluar dari mulut kita apa? Mengeluh kan. Gile gue udah nyampe sini mogok lagi. Udah tinggal sejengkal doang. Nggak bakal ada keajaiban. Tapi kalau ente bilang begini, subhanallah, alhamdulillah mogoknya udah di sini, tinggal lempeng naik ojek doang. Nah begitu ente bilang subhanallah alhamdulillah, ada mobil di sini nih. Dia nanya, kenapa bang mobilnya sampai ngebul begitu? Mogok. Ya udah mobil tua aja dibawa, dia pergi. Ya Allah, gua pikir mau nganterin gua. Ini ujian di sini, ujian dong. Kan mau dapat karunia kan? Tenang aja dulu, kalem. Baru mobil yang ketiga saat nolongin kita, minggirin, ditanggung sama dia, dan kita diantar. Nah ini adalah ayat-ayat sebelumnya. Yang tadi disebut sama Allah di ayat sebelumnya apa? Inilah disebut dengan jundul lakum, jundullah, tentaranya Allah. Untuk menumbuhkan, mendatangkan ini supaya ini jadi ada tuh gimana caranya? Ente hidupnya lempeng, lurus, istiqomah. Ente jadi orang yang bersyukur. Lalu kemudian ya apa? Hidupin itu pendengaran, hati, telinga, ya penglihatan. Terus kemudian ente wa ilaihi tuhsyarun. Kesadaran bahwa ente bakal kembali kepada Allah. Wah keren dah udah.
tiga ini terjadi, maka insya Allah kiamat datang pun kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat kecil tuh gimana sih? Kalaupun toko ente harus kebakaran, ya. Ini pemirsa, makanya saya suka bilang pemirsa, ngaji itu yang benar. Jangan sampai bolos. Ngaji terkagak, ngaji terkagak, ngaji terkagak. Ente nggak bakal ngikutin yang sempurna. Ya. Disebut dengan kiamat kecil ketika perusahaan ente bangkrut, toko harus kebakar. Kan Anda udah bilang dulu, nih, ente tidak berbuat jahat aja. Nah ini dia nih. Hidup ente tuh biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kalau Allah mau naruh ente tadinya kaya jadi miskin, nggak perlu sebab. Gila ya, dia ahli olahraga tapi jantungnya nggak masalah buat Allah. Subhanallah ya, dia nggak nyangka ya bakal jadi begitu. Nggak perlu disangka, Allah mah bisa pet gitu, cek gitu, wah bisa. Serah Allah aja. Apalagi ente punya kesalahan. Ya. Opot pemirsa, tolongin. Ya makasih. Kiamat tuh nggak perlu ditakutin sama ente. Begitu kemudian ente punya toko kebakar, tapi karena ente hidupnya istiqomah, lah mana tuh catatannya? Nih, ente istiqomah, ente bersyukur. Begitu ente dikabarin, Pak Haji, ruko kebakar, pasar apa angus. Dia datang nih sama istrinya, subhan. Terus begitu dilihat yang lain pada ribut, berisik, dia bilang, alhamdulillah ya, kebakar juga akhirnya. Keren tuh, keren banget tuh. Terus istrinya nggak kalah gilanya lagi. Iya, kenapa nggak dari tahun kemarin aja ya, Mbak ya? Terus anaknya bingung di belakang. Apa anaknya nggak pernah ngeliat Yusuf Mansur nih? Dua yang lihat mah. Anak kan tidur mulu kerjaannya. Kata anak ini, Baba, orang-orang pada sedih. Kenapa Baba gembira? Nah, dari umur kamu belum ada sampai kamu ada begini, Baba tuh urusannya pokok mulu. Dengan dibakar begini, Baba bisa ke masjid dah sekarang. Tugas Bapak udah selesai. Sekarang tugas kamu, nak. Yang kebakar baru tokonya, tanah mah masih punya Baba. Kamu bangun dari awal. Assalamualaikum. Tapi Mbak, usah pikir. Ayo, makanya lu ngaji jam 5 NTP biar tauhidnya kenceng. Toko nggak kebakar juga kalau kata Allah, mampet rezeki. Paham? Pekerjaan ente nggak di PHK, tapi kalau kata Allah nggak bakal cukup rezeki lo, nggak cukup juga. Tapi kalau kata Allah, biar kata ente pekerjaannya OB, tapi nyampe Mekah. Biar kata pekerjaan ente pesuruh, tapi Allah muliakan ente, bisa menggaji orang tua. Siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah? Itu dia tuh ayatnya. Nih Al-Mulk, pelajarin Al-Mulk. Insyaallah kita masuk segmen 3 dengan hati gembira bahwa kita masuk segera nih kerajaan Allah SWT, kerajaan Al-Mulk ya. Nanti di segmen 3 setelah yang berikut ini. Silakan pemirsa. Ya pemirsa, alhamdulillah. Doa kita sudah sampai ayat berapa dah? 19, subhanallah. Ini udah panjang nih kalau sholat nih. Kalau sholat udah panjang nih. Ya pemirsa udah bisa sholat malam. Ayat rakaat pertama nih udah bisa sampai ayat 12 dah. Ente sholat rakaat pertama sampai ayat 12 tuh kalau sholat malam gitu. Tapi ente nggak apa-apa tuh megang begini. Yang megang Quran nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Kalau ente ada tempat yang gede tuh, apa sih kayak tempat buat naruh Quran, nah, terus ente taruh Quran di situ lebih nggak apa-apa lagi. Tapi lebih hebat lagi, ente apal kayak yang kita lakuin. Gitu ente apa kan ente taruh di sini. Allah Akbar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah. Saya berdoa ya, mudah-mudahan saudara punya kesempatan sangat langka seperti yang saya alami. Seperti yang saya alami. Ente belum pernah ya dikoreksi tapi sama anak ente. Ane pernah tuh. Kita sholat malam gitu. Yang betulin anak aneh. Waduh rasanya kita bangga banget. Bangga banget itu pemirsa. Bangga banget. Yang betulin anak aneh.
Pernah lagi sholat sekali, yang betulin istri aneh. Subhanallah, bangga banget. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama tamu nih di mobil. Buk-bak ngomong. Salah, aneh salah ayat. Yang betulin siapa? Sariman, sopir aneh. Subhanallah. Kita kan sering ya dapetin begitu ya. Begitu mau makan, anak kita ngingetin. Doa dulu. Iya, doa dulu. Subhanallah. Terus begitu kita mau nyetel TV habis maghrib, anak ngomong nih, Mbak, jangan nyetel TV habis maghrib, ngaji. Subhanallah. Saya doain pemirsa dapatnya begitu. Ya, kita baca dulu ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Nah, ini ayat ini panjang pemirsa, 19. Kalau ketemu ayat yang panjang begini, ingat jangan sekali ayun. Kalau saudara tidak bisa sekali ayun. Saudara bagi-bagi aja. Satu hari ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Tapi sih insya Allah kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Menjadda, wajada. Siapa yang kemudian sungguh-sungguh, dia pasti akan dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan beri petunjuk buat dia. Ayat ini panjang, didengar aja lah, nggak usah diikutin ya. Saya berasumsi saudara masuk 19 dan menghafal sendiri. Selamat buat santri online yang terus mengikuti pelajaran tahfiz lewat www.santritahfiz.com. Dan buat yang belum mendaftarkan dirinya, silakan daftarkan di santritahfiz.com atau di yusufmansur.com. Ya, lihat nanti di layar kaca Antv di website yusufmansur.com. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Shadaqallahul azim. Tafsirnya sudah saya sertakan di www.yusufmansur.com. Jadilah santri yang tidak cuma disuapin tapi nyari. Jadilah santri yang bukan cuma disuapin tapi ngejar. Jadilah santri yang bukan cuma diberi tapi juga mencari. Mudah-mudahan saudara semua diberikan karunia Allah kesempatan, ilmu juga rizki untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah di depan layar kaca, mari kita sama-sama beristighfar 3 kali dan berselawat 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pemirsa berdoa sendiri. Saya ngaminkan dari sini. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan penyakit, mendatangkan penyakit. Engkau juga yang menciptakan obat dan mengusir penyakit. Engkau yang bisa mengembalikan kesehatan seluruhnya. Dari badan orang-orang yang sehat kembali menjadi sehat. Dari badan orang-orang yang ada penyakitnya, Engkau bikin menjadi sehat. Engkau juga yang merumahkan orang yang belum punya rumah. Engkau yang memperkerjakan orang yang belum bekerja. Engkau yang membuat usaha orang yang pengen usaha. Engkau juga yang membuat karir orang yang bekerja lancar, naik terus. Juga begitu juga orang yang berusaha lancar terus, gemilang, jaya mudah-mudahan ya Allah. Tapi tanpa melupakan diri. Ya Allah, mana-mana orang yang belum pernah ke Masjidil Haram, berangkatin ke Masjidil Haram. Yang sudah pengen berangkat, nyampein ke sana dan balikin lagi ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Buat mereka-mereka yang belum pernah tahu kuburan Rasul kayak apa, makam Rasul kayak apa, dan sekarang sedang berdoa nih di depan layar kacamu ya Allah. Mudah-mudahan satu demi satu Engkau berangkatkan ke tanah sucimu ya Allah. Khusus buat mereka yang sedang menghafal Qur'anmu ya Allah, mudah-mudahan Engkau kasih kesabaran. Sabar terus ngapal dikit-dikit sampai kemudian hafal 1 juz, 2 juz, 1 surah, 2 surah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Segala hajat yang belum kami utarakan, segala hajat yang belum saya juga bicarakan, tapi Engkau yang Maha tahu. Cover semua ya Allah. Bungkus dengan segala ilmumu, kudratmu, kekuasaanmu, kebesaranmu, kekuatanmu dan ridhamu.
Mudah-mudahan Engkau jadikan kami semua adalah orang yang Kau ampuni, Allah. Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kau panjangkan umur kami dalam keadaan kami sehat walafiat. Senang di bawah ibadah. Kau dekatkan kami dengan masjid, dekatkan dengan Quran, dekatkan dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih pemirsa, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saya Yusuf Mansur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.